Teman-teman, ada satu pertanyaan yang mengundang kegundahan dan kegusaran dari para oknum-oknum Kementerian Keuangan dan pejabat kantor pusat DJP ya, yaitu mungkinkah Cortex atau Core Stress ini bakal dibatalkan atau ditunda dan kita kembali ke sistem lama DJP online, oke? Mari gua dengarkan, kita lihat beritanya teman-teman ya. Ini dari CNBC. CNBC Indonesia sangat-sangat kritis sekali ya melawan DJP ya. Jadi judul berita adalah Korteksnya Error, pengusaha usul sistem lama pajak tetap bisa digunakan oleh Pak Rizal Rahman CNBC Indonesia ya tanggal 10 Januari ini. Ini Korteks nih teman-teman ya, Korteks Error teman-teman ya, error. Oke, sejumlah kalangan masih menghadapi permasalahan saat mengakses sistem siap ya atau Cortex. Tak terkecuali kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin ya, selain kalangan masyarakat di akun media sosial X dan Instagram. Salah satu yang menyampaikan keluhan adalah Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahyudi. Ia mengatakan kendala yang dihadapi Cortex itu diantaranya terkait akses pegawai dan penerbitan faktur pajak. Ya, ini dua masalah utama di Cortex ya. PIC pegawai yang nggak bisa dibikin, kemudian penerbitan faktur pajaknya error ya. Saat ini yang jadi kendala pada sistem antara lain adalah hak akses pegawai dan penerbitan faktur pajak yang berpotensi menghambat proses pelaporan dan lainnya. Mohon hal ini bisa menjadi pertimbangan pihak DJP, kata Pak Chandra. Chandra menilai sistem baru memang perlu waktu transisi untuk dapat berjalan dengan baik. Bos, ini sudah 5 tahun, bos. Cortex sudah dimulai sejak 2020, ya. Proyeknya sudah dimulai 2020, sudah 5 tahun berjalan, 20, 21, 22, 23, 24, sudah 5 tahun ya. Sudah bukan saatnya transisi, sudah saatnya implementasi ya. Sama hal dengan kontes yang baru ditunjukkan pemerintahan pada 1 Januari. Ini resmi meluncur, tapi back-end-nya sudah dimulai sejak 2020 ya. Ini adalah sebuah sistem terintegrasi yang dipakai oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar. Ia mengakui wajar bila sistem itu akan menemui banyak kendala. Tidak wajar, Pak. Mohon maaf, Pak. Tidak wajar ya. Tidak wajar sistem itu mengalami kendala serumit dan sesampah dan serusak Cortex ini ya. Tidak tidak ini ya, tidak wajar ya, Pak ya. Mohon maaf, ini tidak wajar ya. Cortex ini tidak wajar. Oke. Meskipun sebagaimana diketahui sistem itu telah dibangun DJP sejak 2021, 2020 ya, dengan tender pemegang lisensi adalah LG CNS ya. Wajar jika ada hambatan di awal implementasi. Karena itu, ia menganggap pemerintah penting untuk menyiapkan masa transisi secara baik sebelum mengimplementasikan secara penuh sistem baru. Gini Pak, Cortex itu sudah diimplementasikan sebelum 2025 ya, buat teman-teman yang belum tahu ya. Cortex sudah dimulai sejak 2024 untuk implementasi, untuk piloting, projecting, supaya orang-orang tertentu sudah bisa mulai menggunakannya. Jadi bukannya belum ya, tapi sudah. Chandra menyarankan supaya pemerintah kini mengembalikan sistem administrasi perpajakan yang lama terlebih dahulu ketimbang langsung menutup akses sistem lama hanya untuk bermigrasi secara penuh ke Cortex. Transisi perubahan sebaiknya dilakukan secara bertahap. Sistem yang lama tetap bisa dipakai sebagai backup. Hal ini dapat menghindari overload, katanya. Chandra menekankan sebetulnya masalah yang dihadapi masyarakat termasuk pengusaha saat mengakses Cortex telah Kadin sampaikan langsung kepada DJP ya. Ia pun optimis masalah Cortex bisa segera terselesaikan. Kami di Kadin sudah berkomunikasi dan memberikan masukan kepada DJP ya terkait keluhan tersebut. Dia optimis bisa segera selesai. Sebelumnya CNBC mencoba mengakses Cortex DJP ya pada pukul 10 hari ini pada saat percobaan pertama tampilan laman bank putih dan terus simbol tengah memuat ya. Pada percobaan kedua sudah berhasil login, juga masih harus menghadapi kendala serupa yaitu tampilan layar yang berisi gambar bla 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 bla. Oke. Ika Natasha yang merupakan seorang penulis dan bankir di salah satu bank BUMN dalam negeri juga mengeluhkan permasalahannya saat mengakses Cortex. Ia mencurahkan curhatannya kepada akun X ya, bla 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 bla. Ada tertulis 403 forbidden ya. Bla 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 bla. Error 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 error. Oke. Jadi teman-teman, pertanyaan 1000 apa ya? The 1 million question gitu ya. Bisakah sistem Cortex ditunda, kemudian kembali ke DJP online? Menurut gua ini tidak mungkin, teman-temannya. Tidak mungkin dilakukan. Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah ini proyek sudah dibangun sejak saat sangat lama. Ini adalah ibaratnya kalau Jokowi punya mega proyek IKN yang tidak boleh berhenti, seperti itu juga Sri Mulyani punya proyek Cortex yang tidak boleh berhenti. Oke?
Kalau ini sampai dihentikan, Sri Mulyani tidak akan sanggup menanggung rasa malu. DJP 1 Surya Utomo tidak akan sanggup menanggung rasa malu. Muka dia mau dibuang kemana kalau sampai DJP itu harus mengembalikan sistem Kortes ke DJP online. Tidak bisa, teman-teman ya. Tidak bisa rasa malu itu ditanggung, teman-teman. Nggak bisa. Kalau gua jadi DJP 1 atau jadi Kementerian Keuangan, nggak bisa, teman-teman. Gua nggak akan mau. Oke, gua aja nggak mau, apalagi mereka yang sudah pegang jabatan gitu ya. Apalagi yang sudah menerima duitnya. Jangan-jangan kita nggak tahu ya, teman-teman ya. Yang kedua, alasan kenapa ini nggak mungkin dikembalikan DJP online. Kalau ini kembali ke DJP online, berarti proyeknya mangkrak. Dong, lu nggak bisa bilang, nanti kita lanjutin lagi di bulan Juli. Nggak bisa. Proyek ini adalah proyek mangkrak. Oke, proyek yang mangkrak akan diulik-ulik nih oleh para orang-orang yang sudah terbiasa untuk mengulik proyek-proyek mangkrak pemerintah, ya kan? Berarti apa? Potensi korupsi. Jadi 1 tahun ini DJP hanya ributin korupsi, korupsi, dan korupsi yang nanti jadinya. Jadi nggak bisa beres ini. Jadi penerimaan negara nggak bisa dikejar gitu kan? Sedangkan kan penerimaan negara berjalan terus nih. 1 hari berapa triliun, bos, uang masuk dari negara dari uang pajak. Setiap hari ada triliunan uang masuk ke pajak yang terhambat gara-gara ini. Kalau ini barang dihentikan, dikembalikan DJP online, proyeknya mangkrak, terjadi potensi korupsi. Sri Mulyani nggak bisa fokus memanggil pajak, ya, nggak bisa fokus cari penerimaan pajak. Akhirnya bisa kacau balau, amburadul negara ini. Oke, jadi alasan pertama adalah orang-orang di kantor pusat tidak akan bisa menanggung malu. Alasan kedua adalah bisa menjadi potensi korupsi. Oke, alasan ketiga adalah secara sistem, teman-teman, sudah tidak bisa memungkinkan. Database lama sudah di-copy ke database yang baru, ya kan? Database-nya dipisah, gitu loh. Database-nya tidak sama ya. Kalau database-nya sama, kan orang tidak perlu bikin sistem baru dong, tidak perlu bikin konteks baru dong, tinggal masuk ke DJP online yang sama, tinggal ditambah menunya, kan begitu simpel. Tetapi kan dia tidak mengubah DJP online, dia mengubah menjadi sistem baru, konteks. Artinya, database sudah beralih, ya kan? Dan sudah mulai banyak orang yang sudah bisa meng-create berbagai macam KO lah, sertifikat elektronik lah, sistem surat-surat apalah di menu Cortex. Kalau lu kembaliin ke sistem yang lama, butuh waktu dan butuh coding, bos. Tidak sesimpel mengotak-atik, oke, kembali ke sistem lama. Enggak sesimpel itu. Ya, butuh coding lagi. Di sistem DJP online sudah banyak sekali menu-menu yang sudah dikunci, yang sudah nggak bisa. Kalau lu klik itu, dia sudah bilang ini lari ke Cortex. Itu kan butuh coding, teman-teman ya, butuh coding. Kalau lu kembali ke sistem DJP online, butuh coding ulang. Dan ini tidak mungkin dilakukan, tidak bisa dilakukan secara teknis. Secara teknis IT sudah tidak mungkin. Oke? Jadi yang paling bisa dilakukan oleh DJP adalah seperti yang sedang dilakukan sekarang, yaitu meminta maaf, kemudian menjanjikan tidak akan kasihkan sanksi dan denda, kemudian move on berlanjut terus, gitu ya. Dan tidak perlu ada yang resign, tidak perlu ada yang mundur, tidak perlu ada yang dipecat, gitu ya. Itulah satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh Sri Mulyani dan memang itulah yang dilakukan. Dan tidak ada opsi lain, tidak ada solusi lain. Gitu teman-teman ya. Kecuali Prabowo berani babat habis tuh Menteri Keuangannya dibuang, kemudian Surya Utomo dibuang kalau berani ya Prabowo ya. Tetapi itu juga gue rasa bukan solusi jangka pendek atau jangka panjang ya, jangka panjang ya. Tidak mudah mengganti orang-orang penting seperti ini karena mereka sudah menguasai sistem. Kalau diganti sistemnya kacau, penerimaan negaranya bagaimana? Gitu kan? Sedangkan negara butuh duit nih. Nah, jadi dari kiri, kanan, atas, bawah semuanya menekan, semuanya jalur buntu. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah paksakan tetap dijalankan, kemudian meminta maaf sesering mungkin, kemudian memberikan kompensasi dengan tidak kena sanksi denda dan sebagainya gitu ya. Nah, eh itulah yang harus dilakukan oleh DJP dan sudah dilakukan. Dan gua rasa kesimpulan dari video ini adalah tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan kembali ke sistem yang lama. Jadi nggak usah lagi berpikir seperti itu. Apalagi faktur pajak ya. Faktur pajak sudah ada orang yang bikin dengan model baru. Kemudian lu mau kembali ke DJP online. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Teman-temannya tidak mungkin dan tidak akan diizinkan oleh sistem. Apalagi oleh DJP. Apalagi oleh orang-orang seperti Sri Mulyani yang tidak punya rasa malu. Yang tidak punya perasaan untuk meminta maaf juga nggak ada ya. Gitu ya. Jadi gua rasa ini adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah dan sudah ditempuh, yaitu move on, paksakan, jalankan, dan nggak peduli dengan rakyat, cukup minta maaf dan berikan kompensasi. Seperti itulah ya. Kalau di negara lain udah digugat ke pengadilan loh, sudah dipecat semua orang-orang penting ini ya. Oke teman, sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.